Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai imperialisme dan kolonialisme di pabrik gula Sragi. Dimulai dari latar belakangnya. Pabrik gula Sragi merupakan warisan peninggalan sejarah zaman Belanda yang berdiri sejak tahun 1928 dan masih beroperasi hingga sekarang. Pada masa tahun 1800 sampai 1930, gula merupakan produk olahan alam paling penting di dunia. Saat itu, Pulau Jawa merupakan pengekspor gula terbesar kedua di dunia di bawah Kuba. Dari 178 pabrik gula Sragi adalah salah satu yang terbesar di samping PG Wonopringgo dan Kalimate. Pabrik gula itu berada di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di Provinsi Jawa Tengah. Mengenai keletakan bangunan, secara garis besar, pabrik gula terdiri dari kompleks inti bangunan dan kompleks perumahan karyawan, termasuk pabrik gula Sragi. Kompleks inti bangunan yang berkaitan dengan kegiatan produksi pabrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, kompleks perumahan karyawan merupakan salah satu fasilitas berupa tempat tinggal bagi karyawan pabrik. Dalam ilmu arkeologi ruang, diyakini bahwa bangunan-bangunan tersebut memiliki hubungan keruangan satu sama lain. Nasionalisasi pabrik gula Sragi ditetapkan pemerintah pada 10 Desember tahun 1957. Singkat cerita, pabrik gula Sragi ditetapkan sebagai Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PPN Kesatuan Jawa Tengah II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 161 Tahun 1961. 2 tahun kemudian, pabrik ini pun berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara. Lalu ada sebuah tradisi yang biasa disebut dengan pengantin tebu. Dalam acara pesta giling pabrik gula Sragi, diadakan pula perayaan pernikahan yang berbeda dari pernikahan pada umumnya. Kedua mempelai merupakan boneka yang bentuknya menyerupai manusia asli, lengkap dengan nama dan pakaian pengantin. Kedua boneka itu dibuat dengan bahan tepung. Masyarakat sana menyebut sepasang pengantin itu dengan nama pengantin gelepung. Mereka diiringi oleh masyarakat menuju pabrik untuk selanjutnya ikut digiling bersama tebu-tebu lainnya. Wah, ciri khas pabrik Sragi adalah operasional lokomotif tua untuk menarik gerbong tebu dari ladang menuju pabrik. Di sana ada 8 lokomotif uap dan 2 lokomotif diesel. Pada masa silam, lokomotif tua itu melintasi jaringan rel yang menuju ke sejumlah wilayah seperti Kesasi, Comal, Boda, dan wilayah sekitarnya. Lokomotif-lokomotif itu hanya melaju dengan kecepatan 10-40 km per jam. Selanjutnya, imperialisme dan kolonialisme. 1. Penguasaan sumber daya. Pabrik gula Sragi didirikan sebagai bagian dari kebijakan kolonial untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya gula, yang merupakan komoditas berharga di pasar internasional. 2. Sistem tanam paksa. Pabrik ini beroperasi di bawah sistem tanam paksa atau kultur stem cell, di mana petani diwajibkan untuk menanam tanaman tertentu, termasuk tebu, yang kemudian dipasok ke pabrik gula. Ini menyebabkan eksploitasi besar terhadap petani lokal. Ketiga, ekonomi kolonial. Pabrik gula menjadi salah satu pilar ekonomi kolonial Belanda yang berfokus pada produksi massal untuk diekspor sehingga menguntungkan penjajah dan merugikan masyarakat lokal. 4. Pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung operasi pabrik, pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api, namun seringkali bertujuan untuk memfasilitasi pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan, bukan untuk kepentingan masyarakat lokal. 5. Dampak sosial dan budaya. Kolonialisme menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat sekitar, di mana banyak yang kehilangan tanah dan beralih menjadi buruh di pabrik, merubah pola kehidupan tradisional mereka. 6. Pembentukan dan resistensi. Eksploitasi yang dialami petani dan buruh pabrik juga memicu berbagai gerakan pemberontakan dan resistensi terhadap kekuasaan kolonial yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem yang menindas.